Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat saja ya. Semoga tidak bocor-bocor bertemu Elisa dalam pelajaran tematik. Dan kali ini kita akan belajar tentang wawancara dan kata tanya. Anak-anak, mari bersama-sama kita lihat apakah tujuan kita pada hari ini dalam belajar wawancara dan kata tanya ya. Oke, selanjutnya yuk, apa ya tujuan belajar kita ya? Yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan tentang apa itu wawancara. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat membuat daftar pertanyaan dengan menggunakan kata tanya dalam sebuah wawancara. Nah, anak-anak setelah belajar ini diharapkan anak-anak memiliki akhlak yang baik tentang informasi. Karena wawancara berkaitan dengan informasi, yaitu salah satu pengaruh teknologi adalah lajunya atau cepatnya pesan yang tersampai kepada pendengar dan pembaca yang harus kita pilih ya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang baik, kita harus mencari tahu mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber kita yang kita wawancarai. Oke, selanjutnya nah, lihat gambar berikut ini. Ini gambar apa ya? Gara-gara ini. Oke, baik. Ini adalah gambar sebuah wawancara yang resmi ya. Jadi wawancara ada yang bentuknya resmi, ada yang tidak resmi. Baik. Nah, jadi apa itu wawancara dari gambar yang anak-anak sampaikan tadi, yang anak-anak lihat tadi? Oke, yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawancara adalah tanya jawab ya. Tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangannya atau pendapatnya tentang sesuatu hal ya. Ingat ya, tanya jawab yang dimintai keterangannya, untuk dimintai keterangannya, pendapatnya tentang sesuatu hal. Itu adalah arti wawancara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, wawancara melibatkan dua orang, ada yang diwawancarai, ada yang jadi narasumber. Nah, yang pertama, kita akan bahas tentang orang yang diwawancarai. Salah ya. Orang yang melakukan wawancara itu apa ya namanya ya? Orang yang melakukan wawancara namanya adalah pewawancara ya. Pewawancara. Sedangkan orang yang diwawancarai namanya adalah narasumber. Oke, baik ya. Ingat ya, orang yang melakukan wawancara disebut dengan pewawancara, yang diwawancara disebut dengan narasumber. Oke, ternyata wawancara macam-macam ya, ada banyak. Nah, kita lihat apa saja yang pertama. Wawancara yang pertama itu namanya adalah wawancara individu, yaitu wawancara antara pewawancara dengan satu narasumber. Nah, kemudian berikutnya adalah wawancara konferensi. Nah, apa itu wawancara konferensi? Adalah wawancara dengan satu pewawancara atau banyak narasumber, atau sebaliknya, satu yang diwawancarai dengan banyak pewawancara. Nah, seperti artis kita atau para tokoh politik kita yang diminta keterangan penting tentang sebuah informasi tentang negara ataupun dengan situasi Indonesia pada saat ini ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Wawancara bebas. Ini wawancara yang susunan pertanyaannya tidak ditentukan ya, bebas mau nanya apa aja ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah wawancara terbuka. Ini wawancara yang jawabannya bebas-bebas saja ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh narasumber. Sebaliknya, wawancara tertutup adalah wawancara yang terbatas, yang jawabannya diharapkan oleh seorang pewawancara. Oke, selanjutnya adalah anak-anak perhatikan gambar berikut ini dengan baik. Dari gambar ini, kira-kira pertanyaan yang muncul untuk gambar ini apa ya? Oke. Karena modelnya pertanyaan, berarti berhubungan dengan tanda tanya atau kata tanya.
kira-kira ini mungkin ya. Nah, pohon apa ya? Nah, apa lagi kira-kira yang bisa jadi pertanyaan dari gambar yang anak lihat? Oke, baik ya. Siapa sih yang nanamnya ya? Ya. Jadi kalau lihat pohon di luar sana yang bagus, yang menarik, kita nanya yang nanam siapa ya? Ya, atau kita bahkan nanya yang menciptakan bisa saja Allah. Yang nanam siapa? Berarti seseorang, ya kan? Kemudian apa lagi kira-kira? Yaitu di mana tumbuhnya. Nah, kalau lihat gambarnya saja, wah pohonnya bagus ya. Kira-kira tumbuhnya di mana? Nah, jadi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah tentang kapan ya berbuahnya. Lihat pohonnya berbuah. Kira-kira pohon yang kita lihat ini kapan nih berbuahnya? Nah, seperti itu. Perhatikan tanda tanya yang bercetak tebal tentang apa, siapa, di mana, dan kapan. Itu merupakan tanda tanya. Tanda tanya, kata tanya ya. Kata tanya tentunya berhubungan dengan tanda tanya. Jadi ada berbagai macam kata tanya yang bisa anak-anak pelajari. Yang pertama adalah tentang apa. Kemudian apa lagi? Oke, siapa? Apa lagi? Bagus, kapan? Kemudian di mana? Apa lagi kira-kira? Bagaimana? Lalu? Oke, bagus. Mengapa? Terus ada lagi tidak? Kira-kira adalah bagaimana dan berapa. Oke, baik anak-anak, itu merupakan beberapa kata tanya dalam bahasa Indonesia. Nah, kita jelaskan satu-satu. Fungsinya apa saja ya? Nah, yang pertama, kata tanya berhubungan dengan sebuah kalimat tanya. Tentu saja tidak cukup dengan kata apa saja, tapi biasanya ada kalimat atau kata-kata lain yang mendahului atau yang setelahnya apa. Nah, jadi kata apa ini menanyakan tentang keadaan, peristiwa atau perbuatan yang dilakukan. Contohnya apa? Pakai kata-kata apa? Apa kabar? Itu tanya tentang keadaan. Terus apa lagi? Apa yang terjadi? Kemudian apa lagi? Dan bagaimana dan sebagainya. Dan ya seperti itu. Kemudian apa lagi? Berikutnya adalah kata siapa. Siapa ini menanyakan tentang pelaku, seseorang ya yang melakukan sebuah peristiwa. Siapa yang melakukan, siapa yang menjadi korban, siapa yang membeli, siapa yang menanam, ya, siapa yang mendengar, siapa yang melihat, seperti itu. Jadi kata-kata ini ditujukan untuk menanyakan seseorang atau pelakunya, ya, seperti itu. Berikutnya adalah kata di mana. Tentu saja di mana ini menanyakan tempat kejadian, di mana terjadinya, di mana jalan-jalannya, di mana menginapnya, ya, tempat terjadinya sebuah peristiwa. Itu menggunakan kata di mana. Selanjutnya, kalimat selanjutnya adalah kata kapan. Ini menanyakan tentang waktu terjadinya sebuah peristiwa. Ya, bisa kapan terjadinya, ya, kapan perginya, kapan sekolahnya ya. Nah, ini kita akan menanyakan ini seperti ini. Pertanyaannya sering muncul di anak-anak ya. Kemudian berikutnya adalah berapa, yaitu menanyakan tentang banyaknya atau jumlah, ya, seperti itu. Selanjutnya adalah mengapa. Mengapa ini adalah menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Kenapa sampai terjadi, ya, seperti itu. Tapi mengapa ini tidak boleh kita kaitkan dengan mengapa Allah menakdirkan kita, itu tidak boleh. Ya, itu pertanyaan yang dilarang oleh Allah, ya, seperti itu. Kemudian bagaimana ini menanyakan cara atau proses untuk mendapatkan suatu keadaan, ya, seperti itu. Selanjutnya adalah, nah, ternyata demikian ya sudah disampaikan di Tekunul Kasiron. Ini to be continue. Insya Allah kita ketemu lagi di part selanjutnya tentang wawancara dan kalimat-kalimat yang menyertainya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.